Ini yang sangat terasa. Bagian pertama dan yang kedua ini kita membayangkan, ya Allah, telah Kau ampunkannya dosaku ya Allah. Karena kita datang mohon ampunannya akan yang selama ini kita bukan bismillah kita kerjakan, tapi bismil mal wa bismid darajah. Karena nama harta dan nama derajat alias tahta. Sampai lupa kita bahwa diciptakan ini adalah sebagai hamba Allah, menyembah Dia, bukan hamba harta dan tahta. Ini yang menghilangkan rasa kita bertuhan dengan Allah. Makanya kenapa abang selit ketika berpisah dengan harta kita? Karena abang perasaan betul dengan harta itu. Hilang duit, berkurang duit, hilang HP, hilang kereta, sedih kali. Permasalahannya adalah kenapa itu tidak kita buat seperti kita kepada harta kita dengan Allah. Kenapa tidak kita perbuat itu dengan Allah sebagaimana kita buat itu dengan harta kita? Berkurang uang kita udah sedih kali. Kok cepat kali lah habis ya dek ya. Payahnya lah aku cari. Hilanglah HP ku ya dek ya. Kok sedih kali hatiku. Tapi ketika kita lembong sholat satu waktu, tak pernah kita merasa kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi, haridaka matlubi hatini muharramati. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim min awali ayah fi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah. Tak usah dibahas orang yang kontroversi dengan hadis ini. Yang penting rasakan, jangan dipikirkan. Kalau banyak dipikirkan bang, tak nyampe-nyampe ke hati. Maka yang di sisi lainnya adalah sembari kita bersyukur, tinggal beberapa hari lagi. Meskipun di situ adalah kebahagiaan yang diberikan Allah. Farhatun inda iftarih, berbuka kita setelah 30 hari. Meskipun tiap hari kita berbuka, tapi ada buka yang terbesar yang disebut dengan Syawal. Namun yang menjadi kesedihan kita adalah apakah tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan. Untuk memasuki rasa ini, nembus ke perasaan kita adalah rasakan dari mulai kita sholat,
Saat kita sholat tadi bukan formalitas, karena sholat kita tadi adalah menyambungkan perasaan kita dengan perasaan Allah yang di dalamnya ada cinta. Makanya di situ ada untayan kata firman Allah yang luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat firman Allah ini luar biasa maknawiyahnya, tapi rugi ketika kita tidak memahaminya, merasakannya. Hakikat dari pemahaman itu adalah perasaan. Pada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Apa yang dimasukkan dalam lubuk rasa itu? Ada dua hal. Yang pertama udah kita kupas lalu kita lancar kaji karena diulang. Kita berjumpa dengan Allah, dan kita perjumpaan itu membayangkan tidak berjumpa lagi karena kematian akan datang menghampiri kita. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Berbuatlah urusan akhiratmu termasuk sholat dan puasa seakan-akan kita mati hari esok. Bahasanya tak sempat lagi kita sholat subuh, atau bahkan tak sempat lagi kita sholat tahajud setelah bangun dari tidur. Itulah yang membuat perasaan semakin mendalam, menggelora di hati. Yang kedua adalah ini yang sangat terasa. Bagian pertama dari yang kedua ini, kita membayangkan, ya Allah, telah Kau ampunkannya dosaku ya Allah. Karena kita datang mohon ampunannya akan yang selama ini kita bukan bismillah kita kerjakan, tapi bismil mal wa bismid darajah. Karena nama harta dan nama derajat alias tahta. Sampai lupa kita bahwa diciptakan ini adalah sebagai hamba Allah, menyembah Dia, bukan hamba harta dan tahta. Ini yang menghilangkan rasa kita bertuhan dengan Allah. Makanya kenapa abang selit ketika berpisah dengan harta kita? Karena abang perasaan betul dengan harta itu. Hilang duit, berkurang duit, hilang HP, hilang kereta, sedih kali. Permasalahannya adalah kenapa itu tidak kita buat seperti kita kepada harta kita dengan Allah. Kenapa tidak kita perbuat itu dengan Allah sebagaimana kita buat itu dengan harta kita? Berkurang uang kita udah sedih kali. Kok cepat kali lah habis ya dek ya. Payahnya lah aku cari. Hilanglah HP ku ya dek ya. Kok sedih kali hatiku. Tapi ketika kita lembong sholat satu waktu, tak pernah kita merasa kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak pernah merasakan apa yang kita lakukan dalam bersilaturahim kepada Allah yang Maha Rahman. Solatun artinya ikatan hati dengan Allah. Maka ada bahasa di situ, iyyaka, pada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Bukan Ustaz Sapri Andi aja yang bisa menangis dalam sholat. Dalam kajian tasawuf disebut dengan ahwal. Ahwal itu siapa saja bisa merasakannya. Karena rasa dan maknanya. Ketika dia mengakui dia penuh dengan dosa, dia berhadapan dengan Allah, dia berbincang dengan Allah dengan dalil iyyaka na'budu, bukan iyahu. Iyahu domiru huwa, iyyaka domiru anta. Berarti anta ada depan kita, Allah. Tidak pernah kita rasakan. Bahkan kita jadi imam, bukan kita berbincang dengan Allah, berbincang dengan jemaah di belakang, menampilkan kita punya hafalan, menampilkan kita punya bacaan begitu hebat dan syahdu, gawat dalam bahasa tauhid, syirkul khafi. Ia menuhankan bacaannya, ia menuhankan keimamannya, tapi dia tidak menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sungguh mengingat Allah itu menenteramkan hati. Maya nak tentram hati bila kita tak merasakan sholat selama ini.
Kalau kaji omak-omak dulu yang tamatan SR, bahkan belum tamat SR, apa katanya? Sedap kali rasa batinku udah sholat nih, tenang ku rasa, lepang semuanya. Yang tadi pening kepala memikirkan segalanya, lepang semuanya. Allah kasihkan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bunda, ayanda, bangda, kakanda yang dirahmati Allah. Inilah yang saya maksud tadi, rasakanlah saat sholat itu. Sedih kita, bahkan imam juga harus merasakan dia sebagai pemimpin untuk membawa jemaahnya agar merasakan bagaimana berjumpa dengan Allah penuh dengan kecintaan yang luar biasa. Begitu juga kita dalam berpuasa. Gagalnya nikmat merasakan sholat dan puasa karena kita tidak masuk ke dalam perasaan bersolat dan berpuasa. Bersolat adalah ikatan cinta kita kepada Allah. Ngadu kita bang, curhat kita bang. Kalau main pikir bang, meledak otak nih bang. Anak yang kuliah berapa tempat di daerah Jawa, ada daerah Aceh, ada daerah Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Mungkin ibu yang tadi yang memikirkan masih kecil, umur sudah tua, pikir, pening, rasa cinta rahim, maka datang rahimullah. Maka disitulah disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Allah yang Rahman itu, bukan kita yang merahmankan keluarga kita, anak-anak cucu kita. Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya yang kuasa kecuali Allah. Jangan kita katakan sebagai pembendaharanya. Bendahara itu Allah, Huwar Rahman. Tapi bila terpikir oleh kita tentang berapa banyak biaya anggaran yang kita keluarkan untuk anak-anak kita, sementara anak-anak kita mempunyai cita-cita yang luar biasa dan dia pengertian pada emak dan ayahnya, maka masuklah waktu itu dengan kalimat lanjutannya, Ar-Rahim. Allah penyayang. Allah takkan membiarkan hambanya sengsara. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebankan seorang hamba pun kecuali hamba tadi mampu. 3, 4 anaknya dikasih itu, kalau udah disiapkan Allah anggaran tuh. Kenapa? Sebab tak datang karena tidak ada rasa kita untuk bergantung dengan Allah. Rasa kita hanya bergantung dengan harta dan tahta, dengan pekerjaan dan derajat yang kita punya. Bukan kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pikirkan, tapi rasakan. Hilang pun anak kita, bukan hilang namanya, ia telah pulang pada Allah untuk menyampaikan, aku punya ayah, aku punya emak yang sayang padaku ya Allah. Jadikanlah mereka juga nanti bersamaku di surgamu. Amin ya rabbal alamin. Cita-cita itulah yang membuat kita berkumpul. Rela kita berpisah. Bang Dani pisah di dunia dan tak nampak lagi wujudnya. Hamba pun berpisah di dunia, tapi masa datang setahun sekali wujudnya jumpa. Apa bedanya? Yang satu berpisah juga, tapi memang tak nampak-nampak kapan datang masa. Tapi yang satu lagi berpisah juga, ada masa tapi datang. Tapi kan Allah punya kuasa. Jadi intinya adalah perjumpaan itu pasti, karena kita akan berjumpa kembali dalam kekekalan abadi. Pada Allah menampung beras sekali minta maaf. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan untuk tuntaskan bagaimana merasakan dengan nikmatnya dalam sholat akhir sampai Al-Fatihah berakhir. Pada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.